Saya Vanel Diki. Di video kali ini saya bakal bahas salah satu brand lokal dari Bandung di sektor kulit yang menurut saya sendiri nih ya, si sepatu ini tuh kayak lebih gahar, lebih cowok banget, lebih anak motor banget, anak klub banget, lebih maskulin, lebih ya gitu deh pokoknya. Langsung aja basa-basinya terlalu awkward, terlalu cringe, jadi langsung aja kita ke sepatunya gimana. Nah, ini dia. Sebelumnya saya belum lupa mention kalau misalnya ini tuh dari Exodus dan tipenya tuh L 2000 years later. F-Logia. Lupa itu namanya karena agak susah juga diingatnya. Cuman di sini saya jujur udah nggak tahu ini model yang mana nih. Udah kayak gini ya. Kalau yang saya lihat sih mirip-mirip sama F-Logia yang green. Nah, ntar saya cantumin di sini, diliatin. Itu harganya 775.000 dan sekarang udah nggak ada produksinya lagi kayaknya. Dan juga yang saya lihat sih dari si logo ini sendiri udah berubah. Sekarang itu modelnya nggak di emboss kayak gini ya. Jadi langsung aja lihat detailnya. Dan itu tadi udah modelnya F-Logia green. Langsung aja kita bahas ini setelah 2 tahun pemakaian. Mulai kita dari yang kanannya nih ya. Sambil kita lihat dari 2 tahun pemakaian ini, sambil kita bahas juga bahan-bahan dari sepatu ini. Karena sepatu kulit ini yang saya pegang ini baru pertama kali saya bahas. Saya bahas baru pertama kali tentang si leather ya. Maksudnya sebelumnya ada dari Manieka, itu dompet atau clutch dan lain-lain. Dan untuk sektor sepatu kulit atau boots, seperti yang di belakang ini saya liatin, saya punya juga ini boot dari Gaten Ink, ini Vans, sama ini lupa lagi apa namanya. Sayangnya ini punya teman saya jadi nggak bisa saya cobain. Ini size-nya kalau nggak salah nih ya, soalnya saya cari-cari di sini ini nggak ada ukurannya dan saya nggak tahu, mungkin 42. Jadi kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya langsung aja cek di deskripsi, saya kasih linknya ke Instagram Exodusnya langsung. Langsung aja kita bahas dari bahan uppernya. Untuk bahan uppernya ini tuh pakai nubuck leather kayaknya sih ya. Kalau misalnya tipenya yang F-Logia green. Nah, saya bacanya di situ pakainya nubuck leather. Ada juga yang nggak pakai nubuck leather. Kalau misalnya kalian pusing juga apa tuh nubuck leather, itu tuh mirip-mirip sama suede. Bedanya kalau suede itu agak panjang, agak kasar-kasar. Kalau nubuck itu lembut. Menurut saya sih gitu. Kalau misalnya kalian make sure lagi, kalian cari aja di Google nubuck tuh kayak gimana. Untuk di sini kalian bisa lihat langsung kalau misalnya di foto itu sebelumnya warnanya sama gitu ya. Gak ada hitam-hitam yang kayak gini nih. Gak ada hitam kayak gini setelah pemakaian 2 tahun. Itu dia seninya di leather itu ya. Lanjut kita ke bagian eyeletnya. Untuk di eyeletnya ini kalau misalnya kalian lihat di sini sih kayaknya biasa-biasa aja ya, nggak ada yang salah gitu. Tapi kalau misalnya kalian lihat lebih dekat lagi, ini tuh sebenarnya udah karatan dan kebantu banget nih dari warna si leathernya sendiri sama si eyeletnya. Jadi kayak nyatu kayak biasa aja. Padahal ini ada yang berkarat. Maksudnya semuanya udah berkarat tapi aman-aman aja sih, masih kuat-kuat aja ya. Dan untuk talinya sendiri, menurut saya ini talinya keren banget sih. Setelah 2 tahun ini masih kuat aja. Gak ada tali, maksudnya tali-tali yang putus gitu atau yang gimana lah, yang annoying. Masih aman-aman aja. Dan katanya nih ya, kata yang punyanya, sebenarnya ini tali tuh ada 2 dikasihnya. Cuman yang satunya entah warna apa dan dia lupa naruh boxnya di mana, jadi cuman ini doang yang tersisa. Lanjut untuk di bagian logonya atau di emblemnya ini kita sebutnya apa ya? Patch leathernya kali ya di bagian sini. Ini tuh pakai emboss gitu yang dicetak ke dalam dan sekarang kayaknya udah nggak keluar lagi kan, diganti sama yang woven atau kayaknya di bordir. Saya kurang tahu juga itu kayak gimana karena belum megang langsung. Tapi di sini kita lihat ada sedikit sisa-sisa warna nih, ada kayak hitam-hitam gitu Exodusnya. Untuk bacaannya sendiri udah kurang jelas di sini saya lihat, kurang tahu juga itu artinya apaan, maksudnya tulisannya apaan. Masih di uppernya nih yang terakhir, detail kecil dari si bagian dalam ini nih. Bagian dalam sepatunya ada eyelet 2 yang model-modelnya mirip sama Converse, but bedanya ada jahitan gini nih. Jadi kayak pembeda gitu nih. Dan kantanya juga ini tuh berfungsi sama apa yang kata punyanya ya, kata yang punyanya ya. Kata yang punyanya ini tuh berfungsi banget buat breathable, jadi nggak begitu panas. Dia bilang ini kan kulit nih ya, tapi nggak panas ya. Kayaknya sih kebantu banget sama si eyelet 2 lubang yang di sebelah ini nih. Kelupaan nih, ada pull tab di belakangnya.
Ini pull tab ya. Pull tabnya cuman gini doang, yang biasanya bulat gitu digituin, ini gini doang, dan ada sedikit pemanis dari jahitannya sendiri. Kalian bisa lihat di sini. Saya liatin juga gimana video detailnya. Kalau misalnya ini sepatu udah jadi banget, menurut saya sih jadi ya, karena nggak tahu namanya tuh apa. Kalau misalnya di dalam dunia jeans yang udah jadi tuh kayak mirip padding gitu namanya, padding di garis-garis belakang lutut. Nah, kalau yang di sepatu leather ini, yang hitam-hitam gini nih, yang hitam gini di toe capnya, di bagian toe-nya, terus di bagian tangnya ada juga ya. Iya, di tangnya sini kayaknya dalamnya ada, di samping-samping uppernya. Cuman yang paling lemah tuh di belakang heel ini nih. Belakang heel ini agak kayak terkikis gitu sih. Ini terkikis, yang sebelahnya lagi enggak. Oke. Nah, kalau yang terkikis di sebelah kanan ini sih biasanya yang pakai motor gitu seringnya, saya juga ngerasain sendiri kalau misalnya pakai motor yang paling sering kekikis tuh yang ini, kayak yang Gaten Ing ini kayak gampang banget kekikis karena saya nggak sadar juga pakai motor. Jadi ya gitu, kena footstep gitu guys. Langsung aja kita ke bagian tangnya. Untuk bagian tangnya ini pakai patch woven, dan saya jarang juga nemu sepatu yang pakai patch woven gini. Setelah 2 tahun patch woven ini udah agak buludru nih yang bagian kanan, cuman yang bagian kiri ini agak masih terselamatkan, jadi masih kelihatan. Saya bilang ini patch woven, saya bilang ini patch woven karena ya kelihatan yang di kiri ini masih aman-aman aja, yang kanan tapi udah kayak gimana gitu. Lanjut kita ke bagian insole-nya. Di belakang tangnya nggak ada apa-apa lagi ya, nggak ada ukuran. Saya juga bingung ini ukurannya ada di mana nih. Di outsole nggak ada gitu. Lanjut kita ke bagian insole-nya. Untuk bagian insole-nya ini tipis dan keras, nggak ada empuk-empuknya. Untuk bagian atasnya ini saya nggak tahu ini bahannya apaan, tapi kata yang punyanya ini tuh bahannya kayak karpet gitu nih, dan yang bawahnya ini pakai rubber gitu guys. Lanjut kita ke bagian midsole-nya. Untuk bagian midsole-nya ini kayaknya sih udah vulcanized rubber, cuma yang saya lihat di sini udah agak ngebuka gini sedikit-sedikit lem-lemannya, tapi kebantu banget sama si talinya ini nih. Ini jadi dijahit langsung sama maksudnya dari sananya udah langsung dijahit ke sepatunya. Jadi nambah kuat, dan kalian lihat sendiri nih di bagian tekukan-tekukan sini yang sering ketekuk, jadi nggak ada yang kebuka gitu. Kecuali ini wajar banget sih menurut saya setelah 2 tahun pemakaian. Di belakang yang bagian kanan doang, yang kirinya udah nggak, yang kirinya masih aman sih. Yang bagian kanan ini udah hancur nih, atau si midsole-nya atau si foxingannya sendiri udah ketas. Emang kalau saya pegang di sini udah nggak ada empuk-empuknya, udah banyak kerutan juga nih ketasnya si karet rubber ini. Katanya sih dia nanyain ke Exodus-nya minta ganti sole sih bisa, cuma agak lama gantinya gitu. Untuk di bagian bumpernya, ini bumpernya unik juga sih menurut saya, karena baru saya lihat langsung yang bumper kayak gini nyatu sama si bagian foxingnya. Kalau kebanyakan brand lokal lain kan yang saya review ya, yang saya bahas, si bumpernya itu ditempel. Jadi kalau yang ini langsung sama cetakannya. Untuk di bagian heel-nya ya, midsole heel-nya ini yang kanan ternyata udah habis banget. Saya nggak notice nih, ini udah habis, udah kosong. Tapi yang untuk bagian kiri ini ternyata ada patch-nya. Dan ini kayaknya sih sama nyatu juga ya kayaknya ya. Karena udah nggak ada kayak sambungan gitu deh. Di sini ada juga, kayaknya di sini ada bawahnya ada tulisan Exodus kali ya. Tapi kurang jelas. Yang jelas ada logo kayak gini. Ini nggak tahu logo apaan. Logonya E gitu dan E kebalik, nggak paham juga. Lanjut kita ke bagian outsole-nya. Untuk bagian outsole-nya ini udah pakai cetakan sendiri atau moldingan sendiri dari si Exodus-nya. Kelihat besar di sini nih, bacaannya Exodus 57, dan di bawah juga ada tulisan Forget in Indonesia, terus reg trademark. Reg apa ya? Reg apa reg? Nggak tahu. Itu pokoknya. Dan udah habis juga sih di sini, udah agak rata sih. Emang udah harusnya diganti sih solnya ya. Ganti solnya aja. Kalau uppernya udah jadi nih, udah sayang banget kalau misalnya upper ini hilang. Oke, jadi kesimpulan dari sepatu ini menurut saya nih ya, untuk harga 775.000 ini worth it banget sih untuk dibeli, karena
Ini udah full leather dan nubak, yang nubak juga ya, harganya segituan. Tapi sayangnya yang model ini tuh udah nggak produksi lagi kayaknya. Dan juga yang heel patch-nya kayak gini, heel patch dong, nggak yang patch-nya kayak gini tuh udah nggak diproduksi lagi, ganti lagi sama bordir atau woven kalau nggak salah. Tapi untuk kualitas kulitnya sendiri ini Kimi nih, ini tuh oke banget sih, keren banget dan masih tahan juga. Cuman outsole-nya doang yang udah ketas dan itu sangat-sangat normal sih menurut saya. Setelah 2 tahun pemakaiannya, 2 tahun loh, 2 tahun itu pun bisa diganti. Mungkin harganya untuk solnya sendiri ya 100 ribuan diganti kali ya, segituan. Entah, saya nggak nanyain ke teman saya juga, lupa. Tapi ya worth it banget sih untuk dibeli. That's it, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Sorry banget kalau misalnya video ini kurang dibahasnya, kurang puas gitu. Jadi langsung aja komen di bawah gimana biar lebih puas lagi video ini. Dan thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share video jika berkenan. Tonton video-video saya lain. Dan jangan lupa nantikan video-video berikutnya.